Ibadah sunnah yang paling afdol adalah sholat sunnah. Bahkan ibadah sholat ini mengungguli dari ibadah yang lain. Sebagaimana kata Nabi, sholat sunnah ini terbagi ke dalam dua kelompok. Ada sholat sunnah yang mutlak. Mutlak itu bebas, artinya enggak terikat waktu, enggak terikat sebab. Jadi kita nih enggak ngapa-ngapain ini pengen sholat, sedangkan kita udah ngerjain sholat apa aja udah, maka sholat aja, sholat sunnah mutlak namanya. Nah, ada sholat sunnah muqayyad. Muqayyad itu lawannya mutlak. Kalau mutlak bebas, tidak terikat, baik terikat waktu atau sebab. Kalau muqayyad itu kebalikannya, terikat. Terikat dengan waktu, terikat dengan sebab. Yang sholat sunnah muqayyad yang terikat waktu namanya mu'aqqat. Mu'aqqat itu seakar dengan kata waktu. Contohnya banyak. Salat tarawih itu kan waktunya cuma ada di bulan Ramadan. Salat Aid, salat duha, waktunya dari terbit matahari sampai tergelincir matahari, masuk waktu zuhur. Itu namanya muaqqat. Nah, ada yang muqayyad ini selain muaqqat, ada yang dzu sababin mutaqaddimin, ada yang terikat dengan sebab yang mendahului. Contohnya sholat sunnah wudu, habis wudu kita sholat sunnah, namanya sholat sunnah syukur wudu. Itu kita sholat dulu apa wudu dulu? Nah, kita wudu dulu. Nah, wudu ini menjadi sebab mutaqaddimin yang mendahului sholat. Jangan sampai terbalik. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, itu sebabnya masuk masjid. Berarti sholat dulu apa masuk dulu? Masuk dulu. Makanya disebut sholat sunnah muqayyad dzu sababin mutaqaddimin. Bagian ketiga sholat sunnah muqayyad adalah dzu sababin muqarib. Sholat sunnah yang dilakukan karena sebabnya berbarengan, seperti sholat gerhana, sholat istisqa, ya, itu diantaranya. Jadi kalau sekarang kita sholat gerhana ya kagak, nggak boleh, nggak ada sebab. Kemudian ada juga sholat sunnah dzu sababin mutaakhirin, sebabnya belakangan. Di antaranya sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah. Misalnya kita mau buka usaha, kita pilih tempat, kita istikharoin, dagang, mau dagang nasi uduk, di jualannya di Bojong apa di Kampung Bulan, misalnya ini panggilannya. Istikharahnya tuh kira-kira gimana, minta tunjuk gitu. Kan kita istikharah dulu apa dagang dulu? Istikharah dulu. Sebabnya belakangan, dagangnya belakangan. Istilahnya duluan. Itu yang disebut dengan sholat sunnah muqayyad dzu sababin mutaakhirin. Nah, yang udah kita pelajarin itu, emang ini saya membahasnya nggak berdasarkan pembagian ini. Seingat saya menyampaikan yang pertama itu terkait sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Karena
kalau dibandingkan mana lebih utama, sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah dengan sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, maka jawabannya jelas, sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah itu jauh lebih utama. Dan urutannya udah saya sampaikan, bahwa urutan sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah yang punya keutamaan lebih gede, yang pertama sholat hari raya Idul Adha, yang kedua sholat sunnah hari raya Idul Fitri, yang ketiga lupa, nggak dicatat sih, sholat gerhana matahari, yang keempat sholat sunnah gerhana bulan, yang kelima sholat sunnah istisqa, yang keenam sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu Nabi memang tidak mensyariatkan berjamaah. Muncul syariat berjamaah itu di zamannya kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi ada 6 nih ya secara urutannya. Kemudian setelah itu saya membahas sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, mulai dari yang paling utama adalah witir. Witir itu